Al-Anwar Al-Bahiyah dan kitab Wa Huwa Bil Ufuq Al-A'la. Rujukan lainnya yaitu kitab karya Al-Imam Al-Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi yang berjudul Al-Isra' wal Mi'raj. Muhammad adalah pemimpin seluruh makhluk yang cahayanya memenuhi 7 lapis langit dan bumi. Allah memperjalankannya di malam hari dari bumi Hijaz hingga seluruh hijab yang tinggi yang menghijab seluruh makhluk dari Sang Khalik, mencium kedua sandal agung baginda yang memijaknya. Allah mendekatkannya kepadanya hingga bagaikan 2 ujung busur saat berwahyu kepadanya setelah baginda mengucapkan kepadanya At-Tahiyyat. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah terang-terangan, kaumnya memusuhi beliau dan memeranginya secara zalim. Abu Talib sang paman tercinta adalah orang setia membelanya hingga akhir hayat. Ketika orang-orang kafir mengganggu beliau, Sayyidah Khadijah sang istri tercinta hadir menghiburnya. Selama 10 tahun keduanya setia membela Rasulullah SAW dengan segenap harta, jiwa, dan raga hingga akhir hayat. Tepat 10 tahun dari masa kenabian keduanya dipanggil oleh Allah di saat yang sangat berdekatan. Kesedihan melanda Rasulullah SAW hingga tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Ketika itu orang-orang kafir makin merajalela dalam memusuhi Nabi, hingga akhirnya beliau pergi ke kota Taif untuk meminta dukungan dan pembelaan. Namun beliau mendapati penduduk Taif lebih ganas dan bengis dari penduduk Makkah. Beliau diusir secara tidak terhormat dan dihujani dengan cacian dan batu. Di perjalanan pulang dari Taif di suatu kebun beliau menangis dan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Allah, hanya kepadamu aku mengadu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya jalan yang dapat aku tempuh serta kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan yang kasih sayangnya lebih besar dari para penyayang manapun, Engkau adalah Tuhan kaum yang tertindas dan tertekan, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan menindasku, atau kepada musuh Engkau lemparkan dariku? Selama kemurkaanmu tidak Engkau tumpahkan kepadaku, maka sungguh aku tidak peduli dengan semua derita itu. Namun afiah dan kelembutanmu lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang terbit menghapuskan segala kegelapan, yang dengannya mengalir segala perkara dunia dan akhirat. Aku berlindung dengannya dari kemurkaanmu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku, dan dari kemarahanmu yang akan menghampiriku. Engkau berhak menegur hingga Engkau ridha, dan tiada kemampuan dan kekuatan melainkan dengan Allah. Sahabat pena pencari hikmah, Allah mendengar rintihan dan tangisan Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu sekembali beliau dari Taif ke Mekah, Allah memanggil beliau untuk melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj yang agung. Peristiwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada malam Senin 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, sebagaimana pendapat yang masyhur. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansar dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, dan hari Senin beliau diutus, dan pada hari Senin dimi'rajkan ke langit, dan pada hari Senin beliau wafat. Tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail samping Ka'bah, berbaring tidur bersama 2 lelaki, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ja'far bin Abi Talib, maka datanglah Jibril dan Mikail serta bersamanya malaikat yang lain yaitu Israfil. Para malaikat membawa Rasulullah hingga ke sumur Zamzam dan melentangkannya. Pada saat itu yang memimpin kejadian ini adalah malaikat Jibril. Di riwayat lain, saat Rasulullah sedang tidur di rumahnya, terbuka atap rumah Nabi dan turunlah Jibril lalu membelah bagian atas dada Nabi hingga bawah perutnya. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, berikanlah aku semangkuk air Zam-Zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya. Lalu ia keluarkan hatinya dan membasuhnya hingga 3 kali dan mencabut apa-apa yang mengganggu hatinya. Datanglah Mikail membawa 3 mangkok air Zam-Zam,
lalu mendatangkan satu mangkok dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu menuangkannya ke dada Rasulullah SAW dan memenuhinya dengan kebijaksanaan dan keilmuan, lalu keyakinan serta keislaman. Setelah itu dirapatkan kembali dada Rasulullah SAW dan menstempelnya dengan stempel nubuah. Tidak lama kemudian, lalu didatangkanlah burak yang indah berpelana dan bertali kekang. Burak adalah hewan berwarna putih yang lebih tinggi dari keledai dan lebih kecil dari bagal atau hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Langkahnya sejauh mata memandang, memiliki dua telinga yang panjang. Apabila mendaki gunung maka terangkat lebih tinggi kaki belakangnya, dan jika ia turun maka terangkat lebih tinggi kaki depannya. Burak memiliki dua sayap di bagian pinggulnya yang membantu kakinya agar lebih cepat. Pada saat Rasul ingin menaikinya, burak pun memberontak untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW. Jibril meletakkan tangan ke burak lalu berkata, "Tidakkah kau malu wahai burak? Demi Allah, tidak ada yang menaikimu seorang makhluk yang lebih mulia darinya." Maka burak pun tenang dan merasa malu sehingga keringatnya membasahi tubuhnya. Lantas Rasulullah SAW pun menaikinya. Burak adalah kendaraan para anbiya sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai berjalan dan Jibril berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril hingga sampai pada belantara yang dipenuhi kebun kurma. Jibril berkata, "Turunlah dan salat di sini." Maka Rasulullah pun salat lalu naik burak kembali. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau salat tadi?" Rasul menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di Taibah atau kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan salat di sini." Maka Rasulullah pun salat lalu menaiki burak kembali. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau salat?" Rasul menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di kota Madian, di suatu pohon yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di situ." Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan salat di sini." Maka Rasulullah pun salat lalu menaiki burak kembali. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau salat?" Rasul menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Kuotaku seenak aku." Happy Flex, atur sendiri paket kuotanya. Masa aktif dan besar kuota seenak